Langit sore meredup ketika waktu seseorang di dunia telah ditetapkan selesai. Tubuhnya masih terbaring, dada naik turun semakin pelan. Di sekelilingnya keluarga berkumpul. Ada yang berdoa, ada yang menggenggam tangan, ada yang menahan tangis. Namun ada satu hal yang tidak mereka lihat, tabir antara alam dunia dan alam setelahnya mulai terbuka. Di saat itulah, perjalanan ruh dimulai, detik-detik terakhir terasa berbeda. Bunyi di sekitar terdengar jauh, seperti datang dari lorong panjang. Pandangan mata mulai kabur, tetapi kesadaran justru terasa tajam. Hati mengingat potongan hidup, masa kecil, kesalahan, kebaikan, janji yang ditepati, dan janji yang diingkari. Semua seperti diputar cepat tanpa bisa dihentikan. Udara di ruangan terasa berubah. Bagi ruh orang beriman, hadir ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, sejuk, lembut, menenteramkan. Seperti angin subuh yang menyentuh kulit. Namun bagi ruh yang penuh penolakan dan kesaliman, suasana menjadi berat, menekan, dan menakutkan. Saat itulah para malaikat mendekat, tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata bagi ruh yang akan berpisah. Wajah mereka sesuai dengan keadaan amal orang tersebut. Ada yang bercahaya, ada yang tegas dan menggetarkan. Ruh mulai merasakan bahwa tubuh bukan lagi rumahnya. Ikatan antara jasad dan jiwa mengendur. Rasa sakit sakarat bukan hanya rasa fisik, melainkan seperti ditarik dari seluruh penjuru diri. Setiap urat seakan melepaskan pegangan. Bagi yang banyak mengingat Tuhan, lidahnya ringan menyebut namanya. Kalimat tauhid mengalir seperti napas terakhir yang manis. Wajahnya tampak damai, sedangkan bagi yang lalai, kata-kata terasa berat. Hatinya gelisah karena baru sadar perjalanan panjang menunggu di depan. Ketika tarikan terakhir terjadi, waktu dunia berhenti baginya, tetapi perjalanan justru dimulai, ruh keluar. Ada yang keluar seperti tetes air dari mulut kendi halus, mudar, tanpa luka. Ada pula yang keluar seperti serat berduri, ditarik dari kain basah berat dan menyakitkan. Semua sesuai dengan keadaan batin selama hidup. Begitu terlepas, ruh memandang tubuhnya sendiri dari jarak yang tak bisa dijelaskan. Keluarga menangis, memanggil namanya, mengguncang badan yang kini tak menjawab. Ruh ingin berkata, "Aku di sini," tetapi tak ada yang mendengar. Kesadaran baru muncul, dunia sudah selesai. Para malaikat membawa ruh itu naik atau tertahan tergantung amalnya. Perjalanan menuju tahap berikutnya dimulai melewati lapisan-lapisan yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Dan ruh pun mengerti satu hal yang dulu sering dilupakan saat hidup. Waktu ternyata sangat singkat. Ruh yang telah terlepas dari jasad tidak dibiarkan sendirian. Dalam kesadaran yang baru, ia merasakan dirinya dibawa bukan dengan tangan, bukan dengan sayap yang terlihat, tetapi dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Alam di sekelilingnya berbeda dari dunia. Tidak ada arah, tidak ada jarak, tetapi ada gerak. Jika semasa hidupnya ia beriman dan menjaga hatinya, ia mencium wangi yang belum pernah dikenal di dunia. Wangi itu bukan sekadar harum, tetapi menenangkan, menenteramkan, dan menghapus rasa takut. Cahaya lembut menyelimutinya. Para malaikat mendekat dengan wajah berseri. Suara mereka seperti salam yang menyejukkan. Mereka berkata dengan lembut bahwa ketakutan telah berakhir. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Ruh merasa seperti musafir yang lama tersesat, lalu menemukan rumah. Namun bagi ruh yang hidupnya dipenuhi kezaliman dan penolakan, suasananya berbeda. Udara terasa pekat, cahaya redup. Kehadiran malaikat terasa berat dan tegas. Bukan karena benci, tetapi karena keadilan. Ruh itu merasakan penyesalan yang datang terlambat, ingin kembali, ingin memperbaiki. Tetapi pintu dunia telah tertutup. Perjalanan berlanjut, ruh dibungkus bukan dengan kain dunia, tetapi dengan pembungkus dari alam lain. Bagi ruh baik, balutannya terasa seperti sutra cahaya. Bagi ruh buruk, terasa sempit dan menekan. Di perjalanan itu, ruh melewati lapisan-lapisan yang tidak pernah diketahui manusia hidup. Setiap lapisan memiliki penjaga. Ada pertanyaan, ruh siapa ini? Para malaikat pembawa menjawab dengan nama terbaik yang dulu dimilikinya, nama yang disebut dengan hormat di langit jika ia orang saleh. Setiap pintu terbuka dengan sambutan. Tetapi untuk ruh yang buruk, namanya disebut dengan sebutan terburuk yang pernah melekat padanya. Pintu-pintu tidak segera terbuka, terjadi penahanan, penolakan, dan pengembalian. Ruh mulai mengerti bahwa reputasi sejati bukanlah apa yang dikenal manusia, tetapi apa yang tercatat dari amal.
Waktu terasa aneh, tidak ada jam, tidak ada matahari, tetapi ada urutan kejadian yang jelas. Ruh tidak tidur, tidak bermimpi, ia sadar penuh. Ingatan hidupnya tetap ada, tetapi kini terasa seperti buku yang sudah ditutup. Di kejauhan, Ruh melihat kilasan hasil amalnya dalam bentuk nyata. Doa-doa yang pernah diucapkan tampak seperti cahaya kecil. Sedekah tampak seperti naungan. Kata-kata kasar tampak seperti bayangan gelap. Semua memiliki bentuk ruh yang baik merasa tertolong oleh hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Senyum tulus, niat baik, langkah menuju ibadah. Ruh yang lalai terkejut melihat dosa kecil yang dulu diremehkan ternyata memiliki berat. Perjalanan berhenti pada satu titik, bukan tempat, tetapi fase. Disinilah keputusan berikutnya terjadi, apakah ruh akan dibawa naik untuk dicatat di tempat kemuliaan, atau ditahan di catatan yang rendah. Ruh merasakan bahwa keadilan di sini sangat teliti. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlupakan. Dan ia sadar tidak satu detik pun di dunia dulu benar-benar hilang. Perjalanan ruh memasuki tahap yang lebih sunyi. Tidak ada lagi suara tangis keluarga, tidak ada lagi hiruk-pikuk dunia. Yang tersisa hanyalah kesadaran tajam, jernih, dan tak bisa mengelak. Di hadapannya terbentang sesuatu yang dahulu hanya ia dengar sebagai nasihat, catatan amal. Catatan itu bukan berupa kertas, bukan tinta, bukan layar, tetapi tampilan hidup yang utuh. Setiap perbuatan memiliki bentuk, warna, dan berat. Ruh tidak perlu membaca, ia langsung memahami. Semua yang pernah dilakukan kini hadir tanpa bisa disembunyikan. Ucapan yang dulu dianggap sepele tampak bergaung. Janji yang dilanggar tampak retak. Kebaikan kecil yang dulu terlupakan justru bersinar terang. Tidak ada yang hilang, bahkan niat yang tersembunyi pun tampak jelas. Ruh melihat hari ketika ia menolong seseorang, cahaya hangat memancar dari peristiwa itu. Ia melihat waktu ketika ia menyakiti hati orang, gelap pekat muncul seperti asap. Ia melihat doa yang dipanjatkan diam-diam di malam hari tampak seperti bintang. Ia melihat kesombongan yang disimpan dalam hati tampak seperti noda. Ruh gemetar, bukan karena ancaman, tetapi karena kejujuran yang mutlak. Di dunia, manusia bisa beralasan. Di sini, tidak ada pembelaan palsu, semua berbicara sendiri. Jika amal baiknya banyak, ruh merasakan kelegaan yang perlahan tumbuh. Seperti seseorang yang menemukan bekal cukup untuk perjalanan panjang. Tetapi jika amal buruk mendominasi, penyesalan datang seperti gelombang, bukan hanya sedih, tetapi perih. Ia ingin berkata, aku dulu tidak tahu. Namun kesadaran menjawab, engkau pernah diingatkan. Ia ingin berkata, aku lupa. Namun tampak momen-momen ketika peringatan datang dan ia menunda. Pada tahap ini, ruh memahami nilai waktu. Menit yang dulu terbuang untuk pertengkaran tampak berat. Jam yang dipakai untuk kebaikan tampak sangat berharga. Bahkan langkah menuju niat baik yang belum sempat terlaksana tetap tercatat sebagai cahaya. Ruh juga melihat pengaruh perbuatannya pada orang lain. Kebaikan yang menular menjadi cahaya berantai. Keburukan yang ditiru orang lain menjadi bayangan berlapis. Ia baru mengerti perbuatan tidak pernah berhenti pada satu titik. Ada pula dua orang lain untuknya tampak seperti kiriman cahaya dari kejauhan. Dua anak saleh, dua sahabat, dua orang yang pernah ia tolong. Ruh merasakannya seperti tambahan kekuatan. Tetapi ada juga kutukan orang yang terzalimi, terasa seperti beban. Tidak berupa suara, tetapi tekanan. Disinilah keadilan terasa sangat rinci. Tidak berlebihan, tidak dikurangi. Ruh menyadari bahwa ukuran di alam ini bukan penampilan, bukan jabatan, bukan pujian manusia, melainkan kejujuran amal dan niat. Setelah catatan itu tampak jelas, fase berikutnya menunggu, penetapan tempat sementara sebelum hari kebangkitan. Ruh merasakan bahwa perjalanan belum selesai, justru semakin nyata. Kesempatan untuk beramal sudah tertutup, yang tersisa hanyalah hasil. Dan penantian menuju alam kubur pun dimulai. Setelah catatan amal diperlihatkan, ruh memasuki fase yang terasa paling dekat dengan dunia, namun tetap berbeda sepenuhnya. Ia dibawa menuju tempat peristirahatan jasadnya. Bukan berjalan, bukan terbang, tetapi berpindah dengan cara yang tak bisa dibandingkan dengan gerak dunia. Ruh menyaksikan tubuhnya telah dimandikan, dikafani, dan diantarkan. Ia melihat orang-orang yang mengangkatnya, mendengar doa-doa yang dibacakan. Ada yang tulus, ada yang sekadar hadir. Semua tampak jelas baginya kini, tanpa topen, tanpa pura-pura. Saat jasad diturunkan ke liang kubur,
Ruh merasakan keterikatan kembali bukan seperti hidup dulu, tetapi seperti bayangan yang menyatu dengan tempat. Alam kubur bukan tanah semata. Ia adalah ruang dimensi yang tersembunyi dari mata manusia hidup. Ketika langkah kaki para pengantar mulai menjauh, kesunyian turun seperti selimut tebal. Tidak ada angin, tidak ada suara daun, tidak ada detak waktu. Sunyi yang hidup, bagi ruh yang beriman, sunyi itu tidak menakutkan. Ia terasa lapang, seperti ruang luas tanpa dinding. Ada rasa ditemani. Ada rasa aman yang tidak bergantung pada manusia. Namun bagi ruh yang lalai, sunyi menjadi tekanan. Seperti berada di ruang sempit tanpa cahaya. Waktu terasa berat, penyesalan datang berulang. Dalam fase ini, hijab antara alam tampak terbuka sebagian. Ruh melihat bahwa kubur bukan akhir melainkan ruang tunggu yang sadar. Ia tidak tidur seperti manusia tidur, ia sadar, merasakan, mengingat. Lalu datanglah getaran pertama, bukan gempa, bukan suara, tetapi gelombang kehadiran. Dua makhluk penjaga mendekat, bukan manusia, bukan seperti makhluk dunia. Kehadiran mereka membawa wibawa dan kepastian. Ruh merasakan bahwa inilah saat ujian pertama setelah kematian. Tidak ada kontekan, tidak ada bantuan teman, tidak ada pengulangan. Yang menjawab bukan lidah, tetapi keyakinan yang dulu hidup di hati. Jika selama hidup keyakinan itu dirawat, jawabannya mengalir seperti mata air tenang, jelas, tanpa ragu. Tetapi jika keyakinan hanya di bibir, jawaban terasa pecah, terputus, kabur. Ruh menyadari bahwa pengetahuan yang tidak diamalkan dulu terasa jauh seperti hafalan yang hilang saat dibutuhkan. Sebelum pertanyaan dimulai, suasana berubah sesuai keadaan batin. Ada kubur yang terasa seperti taman dengan angin lembut. Ada kubur yang terasa seperti rongga sempit dengan udara berat. Semua bukan karena tanat, tetapi karena amal. Ruh mulai mengerti, kubur adalah cermin kehidupan. Disinilah kebenaran tidak lagi bisa dipinjam dari orang lain. Dan ujian pun akan dimulai. Kesunyian alam kubur tiba-tiba terasa bergetar oleh kehadiran yang penuh wibawa. Ruh tidak melihat dengan mata, tetapi mengetahui dua malaikat penjaga telah datang untuk menjalankan tugasnya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara sayap, namun kehadiran mereka lebih nyata daripada apapun yang pernah dirasakan di dunia. Suasana menjadi tegas, bukan kejam, tetapi adil. Ruh merasakan bahwa inilah momen yang dulu sering didengar dalam nasihat, tetapi jarang dibayangkan secara sungguh-sungguh. Kini, tidak ada lagi perumpamaan, semua nyata. Pertanyaan pertama datang bukan sebagai kalimat panjang, tetapi sebagai getaran makna yang langsung menghantam kesadaran, siapa Tuhanmu? Jika selama hidup hatinya benar-benar mengenal dan bergantung kepada Tuhan, jawaban itu muncul otomatis bukan dari hafalan, melainkan dari pengenalan yang dalam. Jawaban terasa ringan, mantap, terang. Bersamaan dengan jawaban itu, ruang kubur terasa meluas, seperti dinding yang menjauh. Namun jika dulu ia hanya mengenal sebatas ucapan, tanpa keyakinan yang hidup, ruh merasakan kebingungan. Ia tahu kata-katanya, tetapi tidak menemukan keyakinannya. Jawaban terasa goyah, seperti suara di tengah badai. Ruang terasa menekan. Pertanyaan kedua datang, apa jalan hidupmu? Ini bukan sekadar nama agama yang dulu tertulis di identitas. Ini tentang jalan yang benar-benar ditempuh, apakah ia dijalani, atau hanya diakui. Ruh melihat kembali pilihannya semasa hidup, saat taat, saat menunda, saat menolak, saat mengikuti hawa nafsu. Bagi yang sungguh menjalani, jawabannya mengalir. Bagi yang hanya mengaku, jawabannya retak oleh keraguan. Lalu pertanyaan ketiga, siapa teladanmu? Ruh diperlihatkan siapa yang dulu paling ia ikuti, bukan siapa yang ia klaim, tetapi siapa yang paling ia tiru dalam tindakan. Apakah ia meneladani kebenaran, atau justru mengikuti kesenangan dan kesombongan manusia? Disinilah banyak ruh terdiam, karena ternyata teladan nyata dalam hidupnya berbeda dari yang diucapkan. Tidak ada ancaman diucapkan, tidak ada teriakan. Tetapi kebenaran jawaban langsung membentuk keadaan kubur itu sendiri. Bagi ruh yang lulus, cahaya muncul dari arah yang tidak memiliki arah, kubur menjadi lapang. Jendela terbuka menuju pemandangan yang menenangkan gambaran tempat yang dijanjikan kelak. Angin sejuk terasa menyentuh kesadaran, rasa takut hilang. Bagi ruh yang gagal menjawab dengan keyakinan, kubur terasa menyempit. Bukan tanah yang bergerak, tetapi dimensi yang menekan. Gelap menjadi padat, penyesalan menjadi teman pertama. Ruh menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ujian ini
bukan ujian kecerdasan, tetapi ujian kejujuran iman. Apa yang dulu diulang dengan lisan, namun tidak ditanam dalam hati, tidak bisa berdiri di sini. Sebaliknya, amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas menjadi penolong yang kuat. Setelah pertanyaan selesai, para malaikat penjagat tidak tinggal, tetapi dampak jawabannya tetap. Keadaan kubur kini ditetapkan sebagai fase penantian berikutnya. Ruh mengerti, ini baru permulaan kehidupan barzah. Dan waktu di sini tidak diukur dengan matahari, tetapi dengan keadaan jiwa. Setelah 3 pertanyaan dijawab, alam kubur tidak lagi terasa netral. Ia berubah mengikuti keadaan ruh seperti cermin yang memantulkan isi batin. Tidak ada proses undian, tidak ada keberuntungan. Yang bekerja hanyalah kebenaran amal dan keyakinan. Bagi ruh yang teguh imannya, perubahan terasa segera. Ruang yang tadinya sunyi kini menjadi hidup, bukan ramai, tetapi nyaman. Seperti taman tanpa batas yang dibungkus ketenangan. Tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa sesak. Ruh merasakan keluasan yang tidak bisa diukur dengan meter atau langkah. Cahaya hadir tanpa sumber yang terlihat. Tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menenteramkan. Dari kejauhan tampak pemandangan indah bukan tempat akhir, tetapi gambaran tujuan. Setiap kali ruh memandangnya, harapan tumbuh dan rasa takut hilang. Amal-amal baik mulai menampakkan bentuk. Sedekah menjadi naungan, bacaan doa menjadi teman, kesabaran menjadi pakaian hangat. Bahkan kebaikan kecil menyingkirkan gangguan dari jalan, menahan amarah, menolong tanpa diketahui hadir sebagai penguat ruh tidak sendirian. Ia ditemani oleh jejak amalnya sendiri. Sebaliknya, bagi ruh yang menolak kebenaran dan tenggelam dalam kezaliman, ruang kubur terasa menyempit. Bukan dinding yang bergerak, tetapi dimensi yang menghimpit. Seperti berada di ruang sempit tanpa celah. Kesadaran tetap penuh justru itulah yang membuatnya berat. Gelap bukan sekadar tidak ada cahaya, tetapi terasa memiliki bobot. Penyesalan berulang seperti gema, ruh ingin tidur, tetapi tidak tidur. Ingin pingsan, tetapi tetap sadar. Amal buruk juga menampakkan bentuk. Kata-kata kasar menjadi suara yang mengganggu. Kezaliman menjadi bayangan menekan. Hak orang lain yang diambil, tanpa izin terasa seperti beban di dada. Ruh melihat bahwa dosa tidak hilang, ia menunggu. Waktu di alam ini tidak berjalan seperti di dunia. Tidak ada siang dan malam, namun ada rasa berlalu. Bagi ruh yang mendapat kenikmatan, masa terasa singkat. Bagi ruh yang mendapat tekanan, masa terasa panjang. Sesekali, diperlihatkan kepadanya tempat akhir yang akan dituju kelak sebagai kabar gembira atau peringatan. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menegaskan keadilan. Hal yang paling mengejutkan roh adalah ini. Amalan hati memiliki bentuk paling kuat. Ikhlas tampak lebih terang daripada amal besar yang ingin dipuji. Dengki tampak lebih gelap daripada kesalahan kecil yang disesali. Ruh juga merasakan kiriman dari dunia. 2 orang yang masih hidup datang seperti cahaya yang menembus lapisan. Sedekah atas namanya terasa seperti tambahan lapang. Ilmu yang dulu diajarkan dan masih diamalkan orang lain menjadi aliran kebaikan yang terus datang. Ia baru memahami beberapa perbuatan tidak berhenti saat pelakunya mati. Namun bagi yang meninggalkan kerusakan yang terus berjalan, dampaknya juga terus terasa. Ajakan buruk, contoh salah, kesaliman yang diwariskan, semua tetap mengalir sebagai beban. Di fase ini, ruh belajar makna tanggung jawab yang sebenarnya. Alam kubur bukan akhir cerita, melainkan ruang tunggu sadar menuju hari kebangkitan. Disinilah ruh menetap, merasakan, dan menanti. Dan penantian itu, meski tanpa jam terasa sangat nyata. Di alam penantian itu, ruh mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Ia tidak hanya mengingat amalnya, ia bertemu dengannya. Perbuatan-perbuatan selama hidup tidak lagi berupa kenangan, tetapi hadir sebagai bentuk yang menyertai. Bagi ruh yang dipenuhi kebaikan, hadir sosok yang menenangkan. Tidak selalu berupa-rupa manusia, tetapi terasa seperti pendamping setia, kehadirannya membawa rasa aman. Setiap kali kegelisahan muncul, sosok itu mendekat dan ketenangan kembali mengalir. Ruh memahami tanpa diberitahu, itulah amal salehnya. Salat yang dijaga tepat waktu tampak seperti cahaya yang berdiri tegak. Bacaan suci yang dulu dilantunkan menjelma seperti lantunan yang hidup. Sedekah yang ikhlas menjadi pelindung. Air mata taubat menjadi embun penyejuk. Amal itu tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan rasa, ia menguatkan. Ketika ruh merasakan sunyi yang panjang, amal hadir seperti sahabat. Ketika rasa cemas datang,
amal menjadi perisai. Ruh baru mengerti, tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang, semua berubah bentuk. Namun bagi ruh yang tenggelam dalam keburukan, yang hadir justru sebaliknya. Perbuatannya datang sebagai bayangan yang mengganggu. Ia tidak bisa lari darinya, karena itu bagian dari dirinya sendiri. Ucapan dusta terasa seperti suara berulang, khianat terasa seperti ikatan. Kesombongan terasa seperti bau yang menyesakkan. Dosa yang dulu dianggap kecil kini terasa memiliki wujud. Ruh ingin menjauh, tetapi tidak bisa. Karena di alam ini, tidak ada yang bisa dipisahkan dari jejak amalnya sendiri. Yang paling terasa adalah amal tersembunyi. Kebaikan rahasia yang dulu tidak diketahui siapapun justru muncul paling terang. Sebaliknya, dosa tersembunyi yang disangka amal justru muncul paling jelas. Di sini, tersembunyi dan terbuka memiliki nilai yang sama karena semuanya tampak. Ruh juga melihat amal yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan dan diamalkan orang lain tampak seperti sungai cahaya yang terus menambah terang. Anak yang dulu dididik dalam kebaikan tampak seperti lentera hidup yang mengirim sinar. Sebaliknya, ajaran salah yang dulu disebarkan tampak seperti aliran gelap yang terus menambah beban. Ruh memahami hukum yang dulu sering didengar, bahwa ada perbuatan yang pahalanya terus berjalan, dan ada yang dosanya terus mengalir. Dalam kesadaran itu, ruh menilai ulang hidupnya bukan dengan pembelaan, tetapi dengan kejujuran penuh. Hal-hal yang dulu dibanggakan manusia ternyata ringan. Hal-hal yang dulu diremehkan ternyata berat. Ukuran telah berubah, tidak ada harta, tidak ada gelar, tidak ada pengikut. Yang ada hanya amal hidup dan nyata. Di fase ini, ruh mulai merasakan arah harapan atau arah ketakutan dengan lebih pasti. Penantian menuju hari kebangkitan tidak lagi sama. Tanda-tandanya mulai terasa dalam batin. Dan ruh pun bertanya dalam diam. Kapankah hari itu datang? Jawabnya belum diberi, tetapi tanda berikutnya akan segera tampak. Alam barzah, ruh mulai merasakan sesuatu yang paling sulit dijelaskan dengan ukuran dunia. Waktu tanpa jam, tidak ada. Matahari terbit, tidak ada malam turun, tidak ada detik berdetak. Namun ada rasa berlalu, dan rasa itu berbeda bagi setiap ruh. Bagi ruh yang mendapat kelapangan, masa terasa mengalir lembut. Seperti duduk di tempat teduh sambil menunggu janji yang pasti datang. Tidak gelisar, tidak terburu. Ada rasa yakin bahwa yang akan datang lebih baik dari yang telah dilewati. Harapan menjadi teman utama, namun bagi ruh yang mendapat tekanan, masa terasa panjang dan berat. Seperti menunggu tanpa tahu kapan pintu dibuka. Setiap kesadaran terasa lama, setiap ingatan terasa tajam. Penyesalan berputar berulang tanpa bisa dimatikan. Ruh mulai menyadari. Waktu bukan lagi angkat, tetapi rasa keadaan. Sesekali, diperlihatkan kilasan peristiwa dunia. Bukan untuk ikut campur, tetapi sebagai pengetahuan. Ruh melihat orang-orang yang dulu dikenalnya sebagian masih hidup, sebagian sudah menyusul ke alam. Yang sama, ia tidak bisa memanggil mereka. Tidak bisa memberi pesan, hubungan dunia telah terputus kecuali melalui doa. Doa dari yang hidup terasa seperti cahaya yang menembus lapisan. Ketika ada yang mendoakan dengan tulus, ruh merasakan lapang bertambah. Ketika namanya disebut dalam kebaikan, terasa seperti angin segar. Ia kini mengerti nilai sebuah doa, sesuatu yang dulu sering dianggap ringan. Ruh juga merasakan dampak perbuatan yang masih berjalan di dunia. Jika ia meninggalkan manfaat, manfaat itu terasa seperti tambahan kenyamanan. Jika ia meninggalkan kerusakan, dampaknya terasa seperti tambahan beban. Aliran itu tidak berhenti oleh kematian. Dalam fase panjang ini, tidak ada kesempatan memperbaiki, tetapi ada kesempatan menyadari sepenuhnya. Kesadaran di barzah sangat jernih. Tidak ada distraksi, tidak ada hiburan, tidak ada kesibukan, hanya kebenaran tentang diri sendiri. Ruh mengingat hal-hal kecil yang dulu diabaikan, niat yang ditunda, maaf yang tidak diucapkan, kesempatan baik yang dilewatkan. Hal-hal itu kini terasa besar. Ada ruh yang merasa masa penantian seperti sekejap karena kenikmatan membuatnya ringan. Ada ruh yang merasa seperti ribuan tahun karena tekanan membuatnya berat. Padahal ukuran nyatanya sama, yang berbeda adalah keadaan jiwa. Kadang ruh merasakan gelombang besar, tanda bahwa peristiwa agung di alam semesta sedang bergerak menuju puncaknya. Belum terjadi, tetapi getarnya terasa. Seperti jauh di kejauhan, ada janji besar yang semakin dekat. Ruh yang tenang menyambut getaran itu dengan harap.
Ruh yang gelisah menyambutnya dengan takut. Di sela penantian, ruh memahami satu pelajaran yang paling tajam. Dunia dulu sebenarnya sangat singkat. Seluruh umur yang terasa panjang kini tampak seperti satu sore. Masalah yang dulu terasa besar kini tampak kecil. Perebutan yang dulu panas kini tampak sia-sia. Yang tersisa nilainya hanya yang mendekatkan bukan yang dibanggakan. Penantian berlanjut bukan kosong, tetapi penuh makna. Dan tanda tahap berikutnya mulai terasa akan datang saat di mana seluruh penantian barzah berakhir serentak. Peristiwa itu belum tiba, tetapi kepastiannya tidak diragukan. Di alam penantian itu, ruh mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Ia tidak hanya mengingat amalnya ia bertemu dengannya. Perbuatan-perbuatan selama hidup tidak lagi berupa kenangan, tetapi hadir sebagai bentuk yang menyertai. Bagi ruh yang dipenuhi kebaikan, hadir sosok yang menenangkan. Tidak selalu berupa rupa manusia, tetapi terasa seperti pendamping setia, kehadirannya membawa rasa aman. Setiap kali kegelisahan muncul, sosok itu mendekat dan ketenangan kembali mengalir. Ruh memahami tanpa diberitahu, itulah amal salehnya. Salat yang dijaga tepat waktu tampak seperti cahaya yang berdiri tegak. Bacaan suci yang dulu dilantunkan menjelma seperti lantunan yang hidup. Sedekah yang ikhlas menjadi pelindung. Air mata taubat menjadi embun penyejuk. Amal itu tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan rasa, ia menguatkan. Ketika ruh merasakan sunyi yang panjang, amal hadir seperti sahabat. Ketika rasa cemas datang, amal menjadi perisai. Ruh baru mengerti, tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang, semua berubah bentuk. Namun bagi ruh yang tenggelam dalam keburukan, yang hadir justru sebaliknya. Perbuatannya datang sebagai bayangan yang mengganggu. Ia tidak bisa lari darinya, karena itu bagian dari dirinya sendiri. Ucapan dusta terasa seperti suara berulang, hianat terasa seperti ikatan. Kesombongan terasa seperti bau yang menyesakkan. Dosa yang dulu dianggap kecil kini terasa memiliki wujud. Ruh ingin menjauh, tetapi tidak bisa. Karena di alam ini, tidak ada yang bisa dipisahkan dari jejak amalnya sendiri. Yang paling terasa adalah amal tersembunyi. Kebaikan rahasia yang dulu tidak diketahui siapapun justru muncul paling terang. Sebaliknya, dosa tersembunyi yang disangka amal justru muncul paling jelas. Di sini, tersembunyi dan terbuka memiliki nilai yang sama karena semuanya tampak. Ruh juga melihat amal yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan dan diamalkan orang lain tampak seperti sungai cahaya yang terus menambah terang. Anak yang dulu dididik dalam kebaikan tampak seperti lentera hidup yang mengirim sinar. Sebaliknya, ajaran salah yang dulu disebarkan tampak seperti aliran gelap yang terus menambah beban. Ruh memahami hukum yang dulu sering didengar, bahwa ada perbuatan yang pahalanya terus berjalan, dan ada yang dosanya terus mengalir. Dalam kesadaran itu, ruh menilai ulang hidupnya bukan dengan pembelaan, tetapi dengan kejujuran penuh. Hal-hal yang dulu dibanggakan manusia ternyata ringan. Hal-hal yang dulu diremehkan ternyata berat. Ukuran telah berubah, tidak ada harta, tidak ada gelar, tidak ada pengikut. Yang ada hanya amal hidup dan nyata. Di fase ini, ruh mulai merasakan arah harapan atau arah ketakutan dengan lebih pasti. Penantian menuju hari kebangkitan tidak lagi sama. Tanda-tandanya mulai terasa dalam batin. Dan ruh pun bertanya dalam diam. Kapankah hari itu datang? Jawabnya belum diberi, tetapi tanda berikutnya akan segera tampak. Alam barzah, ruh mulai merasakan sesuatu yang paling sulit dijelaskan dengan ukuran dunia. Waktu tanpa jam, tidak ada. Matahari terbit, tidak ada malam turun, tidak ada detik berdetak. Namun ada rasa berlalu, dan rasa itu berbeda bagi setiap ruh. Bagi ruh yang mendapat kelapangan, masa terasa mengalir lembut. Seperti duduk di tempat teduh sambil menunggu janji yang pasti datang. Tidak gelisar, tidak terburu. Ada rasa yakin bahwa yang akan datang lebih baik dari yang telah dilewati. Harapan menjadi teman utama, namun bagi ruh yang mendapat tekanan, masa terasa panjang dan berat. Seperti menunggu tanpa tahu kapan pintu dibuka. Setiap kesadaran terasa lama, setiap ingatan terasa tajam. Penyesalan berputar berulang tanpa bisa dimatikan. Ruh mulai menyadari, waktu bukan lagi angkat, tetapi rasa keadaan. Sesekali, diperlihatkan kilasan peristiwa dunia. Bukan untuk ikut campur, tetapi sebagai pengetahuan. Ruh melihat orang-orang yang dulu dikenalnya sebagian masih hidup, sebagian sudah menyusul ke alam. Yang sama, ia tidak bisa memanggil mereka.
tidak bisa memberi pesan. Hubungan dunia telah terputus kecuali melalui doa. Doa dari yang hidup terasa seperti cahaya yang menembus lapisan. Ketika ada yang mendoakan dengan tulus, ruh merasakan lapang bertambah. Ketika namanya disebut dalam kebaikan, terasa seperti angin segar. Ia kini mengerti nilai sebuah doa, sesuatu yang dulu sering dianggap ringan. Ruh juga merasakan dampak perbuatan yang masih berjalan di dunia. Jika ia meninggalkan manfaat itu terasa seperti tambahan kenyamanan. Jika ia meninggalkan kerusakan, dampaknya terasa seperti tambahan beban. Aliran itu tidak berhenti oleh kematian. Dalam fase panjang ini, tidak ada kesempatan memperbaiki, tetapi ada kesempatan menyadari sepenuhnya. Kesadaran di barzah sangat jernih. Tidak ada distraksi, tidak ada hiburan, tidak ada kesibukan, hanya kebenaran tentang diri sendiri. Ruh mengingat hal-hal kecil yang dulu diabaikan. Niat yang ditunda, maaf yang tidak diucapkan, kesempatan baik yang dilewatkan. Hal-hal itu kini terasa besar. Ada ruh yang merasa masa penantian seperti sekejap karena kenikmatan membuatnya ringan. Ada ruh yang merasa seperti ribuan tahun karena tekanan membuatnya berat. Padahal ukuran nyatanya sama, yang berbeda adalah keadaan jiwa. Kadang ruh merasakan gelombang besar, tanda bahwa peristiwa agung di alam semesta sedang bergerak menuju puncaknya. Belum terjadi, tetapi getarnya terasa. Seperti jauh di kejauhan, ada janji besar yang semakin dekat. Ruh yang tenang menyambut getaran itu dengan harap. Ruh yang gelisah menyambutnya dengan takut. Di sela penantian, ruh memahami satu pelajaran yang paling tajam. Dunia dulu sebenarnya sangat singkat. Seluruh umur yang terasa panjang kini tampak seperti satu sore. Masalah yang dulu terasa besar kini tampak kecil. Perebutan yang dulu panas kini tampak sia-sia. Yang tersisa nilainya hanya yang mendekatkan, bukan yang dibanggakan. Penantian berlanjut bukan kosong, tetapi penuh makna. Dan tanda tahap berikutnya mulai terasa, akan datang saat di mana seluruh penantian barzah berakhir serentak. Peristiwa itu belum tiba, tetapi kepastiannya tidak diragukan. Dalam penantian panjang yang tak berjam itu, ruh mulai merasakan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Jika fase-fase barzah terasa stabil sesuai keadaan masing-masing, kini muncul gelombang yang mempengaruhi semua, baik yang lapang maupun yang sempit. Seperti ada panggilan besar yang belum berbunyi, tetapi getarnya sudah terasa. Ruh tidak mendengar suara, namun merasakan tekanan kosmik perubahan pada tatanan yang selama ini menjadi latar alam penantian. Ketenangan yang datar kini memiliki riak, kesunyian kini memiliki arah. Ruh memahami, masa tunggu tidak selamanya tetap. Ada akhir bagi barzah. Bagi ruh yang tenang, getaran itu terasa seperti kabar kedatangan yang dinanti. Harapan menguat, kesadaran bersiap. Ia merasakan bahwa janji pertemuan dengan keputusan akhir semakin dekat. Bagi ruh yang dalam kesempitan, getaran itu terasa seperti ketukan keras di pintu ketakutan. Tidak ada lagi rasa masih lama. Tidak ada lagi ilusi penundaan. Yang akan datang terasa mendesak. Di fase ini, kesadaran ruh menjadi sangat peka. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu, karena semua sudah jelas. Ia tidak lagi bertanya tentang dunia, karena urusannya telah selesai. Perhatiannya hanya tertuju pada satu hal, apa yang akan terjadi berikutnya. Ruh merasakan bahwa seluruh makhluk dalam penantian mengalami hal yang sama. Seperti satu samudera kesadaran yang bergelombang bersama. Tidak saling melihat, tetapi saling merasakan keberadaan. Amal yang menemani ruh juga bersiap. Cahaya menjadi lebih terang bagi yang memiliki bekal. Bayangan menjadi lebih pekat bagi yang membawa beban. Tidak ada perubahan nilai, tetapi ada penegasan keadaan. Ada rasa dikumpulkan meski belum dikumpulkan. Ada rasa dipanggil meski belum dipanggil. Ruh kini memahami makna kepastian. Dulu saat hidup, kepastian akhir sering terasa jauh, kini terasa sangat dekat. Bukan hitungan tahun, tetapi kepastian peristiwa. Sebagian ruh berharap penantian dipercepat. Sebagian berharap ditunda meski tahu tidak mungkin. Karena di alam ini, harapan tidak mengubah jadwal. Yang berlaku hanyalah ketetapan, kesadaran tentang keadilan tumbuh penuh. Ruh melihat bahwa tidak satu pun amal tertukar. Tidak ada yang salah tempat, tidak ada yang tertinggal. Sistem keadilan terasa sempurna tanpa celah. Getaran semakin kuat, bukan gempa, bukan badai, tetapi perubahan tingkat keberadaan. Ruh merasakan bahwa fase individual akan segera berubah menjadi fase universal
dari pengalaman pribadi menuju peristiwa bersama seluruh makhluk manusia. Inilah ambang antara penantian dan kebangkitan. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Tidak ada yang bisa menunda. Tidak ada yang bisa kembali. Ruh bersiap dengan tenang atau dengan gemetar sesuai dengan bekal yang dibawa. Dan tanda terakhir sebelum kebangkitan pun mendekat. Getaran itu akhirnya mencapai puncaknya. Seluruh alam penantian merasakan perubahan serentak. Bukan hanya satu ruh, bukan sebagian, tetapi semuanya. Fase menunggu yang panjang kini berada di tepi akhir. Ruh merasakan seperti ada panggilan agung yang menembus seluruh lapisan keberadaan. Tidak berupa kata, tidak berupa suara seperti di dunia, tetapi perintah yang tidak bisa ditolak. Inilah saat yang dulu hanya didengar dalam kabar dan peringatan. Berakhirnya masa barzah, keadaan kubur lapang atau sempit mulai berubah fungsi. Ia bukan lagi ruang tinggal, tetapi titik awal kebangkitan. Ruh merasakan keterhubungan kembali dengan jasadnya, namun dalam bentuk yang baru, sesuai kehendak Tuhan. Bukan tubuh lama yang rapuh, tetapi bentuk yang siap menghadapi tahap berikutnya. Kesadaran menjadi sangat terang, tidak ada kantuk, tidak ada kabut, semua jernih. Bagi ruh yang selama barzan berada dalam kenikmatan, muncul rasa harap yang kuat. Seperti musafir yang melihat gerbang tujuan setelah perjalanan panjang. Cahaya amal yang menyertainya semakin terang. Ia merasakan keberanian yang lahir dari iman dan rahmat. Bagi ruh yang selama barzan berada dalam tekanan, muncul ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Penyesalan memuncak. Kini ia benar-benar mengerti semua peringatan dulu adalah nyata. Namun kesempatan telah berlalu, tidak ada lagi fase menunggu. Tidak ada lagi tambahan bekal. Masa tanam telah selesai, masa panen dimulai. Ruh merasakan dirinya dipanggil keluar dari keadaan tunggu. Bukan berjalan dengan kaki, tetapi bergerak oleh perintah. Tidak tersesat, tidak tertukar. Setiap jiwa tahu arahnya tanpa diberi patah. Kesendirian berakhir, fase pertemuan masan dimulai. Ruh menyadari bahwa ia tidak lagi menjalani perjalanan pribadi, tetapi memasuki peristiwa bersama seluruh manusia dari awal hingga akhir zaman. Rasa yang paling kuat saat itu adalah keadilan yang mendekat. Tidak ada lagi topeng sosial, tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi peran dunia. Yang ada hanya diri sejati dan amal. Ruh mengingat seluruh perjalanannya. Saat keluar dari jasad, saat disambut malaikat, saat melihat catatan amal, saat menjawab pertanyaan, saat ditemani amalnya, saat menunggu tanpa jam. Semua terasa seperti satu rangkaian pelajaran besar mempersiapkan jiwa untuk kebenaran penuh. Kini tirai berikutnya akan dibuka, bukan lagi alam barzah, tetapi alam kebangkitan dan perhitungan. Fase di mana rahasia menjadi terbuka dan nilai setiap perbuatan ditampakkan tanpa sisa. Ruh memahami satu kesimpulan yang paling dalam. Hidup dunia hanyalah pengantar, barzah adalah penyadaran. Kebangkitan adalah penetapan. Perjalanan belum berakhir, tetapi satu tahap besar telah selesai. Dan ruh pun melangkah menuju hari yang dijanjikan dengan cahaya harapan atau bayang ketakutan sesuai dengan apa yang dulu ia pilih saat masih memiliki waktu. Makasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen.